Koordinator Knowledge and Management AI. Silakan. 9,6 juta dari 180 juta pemilih adalah anak muda, artinya 30% anak muda. Berangkat dari situ kita juga ketahui bersama bahwa anak muda juga sudah nggak gaptek lah sekarang. Mereka bisa pakai smartphone, BlackBerry, website, internet. Dalam politik, kalau ternyata pemimpin-pemimpin yang terpilih itu tidak akan mengaruhi saya tuh begini-begini saja. Nah, persoalannya dari merekalah sumber dari orang-orang yang telah akan masuk ke dalam lembaga-lembaga legislatif yang kemudian juga akan menentukan eksekutif. Mereka adalah penentu dari banyak sekali aturan-aturan yang mengikat kita. Jadi kita boleh tidak setuju dengan suatu undang-undang, tapi begitu undang-undang itu sudah disahkan oleh DPR, suatu peraturan daerah sudah disahkan oleh DPRD, maka kita tidak bisa mengelak lagi untuk mengikuti aturan yang telah disahkan itu. Perbedaan, kalau ternyata anggota DPR yang terpilih adalah orang-orang yang tidak toleran. Kita tidak bisa berharap undang-undang yang melindungi kekuatan KPK dalam hal ini lembaga anti korupsi, kalau orang-orang yang terpilih nanti adalah orang-orang yang sama sekali tidak peduli pada pemberantasan korupsi. Tentu saja dia akan memilih hanya partainya, dan itu yang akan diuntungkan adalah orang-orang yang memiliki nomor urut yang di atas. Hanya mencoblos katakanlah PKB dari itu, maka yang terpilih kalau misalnya PKB mendapat kursi di situ, saya adalah dari itu yang satu, karena memang sesuai aturan kalau yang dipilih partainya, maka calon yang paling atas lah yang mendapatkan suaranya. Dengan teman-teman menginisiasi membuat satu partai, lalu kami menginisiasi namanya Partai Perserikatan Rakyat. Menurut catatan kami, partai itu, calon partai itu secara undang-undang mestinya sah untuk dijadikan sebagai partai baru. Tetapi kan ada faktor lain rupanya yang menjadi penentu sehingga partai itu kemudian gagal untuk disahkan. Artinya satu jalan kemudian gagal. Kemudian juga tidak banyak berpengaruh karena mereka, masyarakat kita itu tetap harus dihadapkan, harus dihidangkan atas satu pilihan. Nah, yang terjadi hari ini saya kira satu momentum baik karena kemudian apresiasi teman-teman gerakan sosial terhadap langkah-langkah atau pergerakan politik yang dilakukan oleh teman-teman itu kemudian disambut dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah menghidangkan atau mengkampanyekan sebenarnya caleg-caleg yang dalam tanda petik ya dianggap sebagai baik, dianggap sebagai integritas. Nah, itu tentu semua ujiannya nanti ya. Saya sendiri setelah membaca liputan Tempo ini bukan profil saya baca, tapi opini dan gimana ini dihasilkan. Saya melihatnya sebenarnya ini bukan hanya soal promosi, ini memagari dari awal ini. Bisa dibayangkan kalau misalnya saya jadi orang yang paling duluan menghajar saya, tentu adalah Tempo. Karena tidak banyak yang kita bisa dapatkan. Hanya dari 6.000 hanya ada 11 orang yang kita kategorikan si baik. Begitu ya. Nah itu agak berat ya. Agak berat. Nah itu menurut saya ini nggak terlalu ini nih. Karena ada teman-teman juga saya tahu bahwa dia juga punya track record yang baik. Mungkin ada hal yang kemudian kenapa dia nggak masuk. Nah jadi saya mengapresiasi karena ada banyak hal yang kemudian kita diberi informasi yang lengkap. Oke, saya akan respon dari kawan-kawan. Pertanyaan, apakah caleg yang dicantumkan di web ini hanya caleg-caleg yang bersih atau ada transparansi dan caleg-caleg yang pernah terlibat hukum juga terpampang di web ini? Itu terus dua, data caleg itu kan banyak dari ribuan ya. Isinya ada 410 dan gimana prosesnya caleg itu sampai bisa muncul di web ini? Terima kasih. Memberikan kriteria itu, kita kriterianya hanya caleg yang di bawah usia 40.
Kenapa? Karena memang tujuan kita adalah kita pengen menampilkan para caleg. Sudah waktu. Yang penting caleg yang berdiri. Enggak, jelas sama aja sudah gitu kalau berdiri. Pertanyaan dari Mas Alan, kita memang sengaja untuk ya, kita memang di transparansi kita tidak membuat ranking mana yang paling bersih, mana yang berintegritas, mana yang anti korupsi. Data kekayaan misalnya, di situ bisa juga di-track di Check Your Candidate, sehingga itu akan mempermudah para pengunjung untuk mengetahui sebenarnya pengunjunglah yang berhak menilai ini bersih atau tidak, ini berintegritas atau tidak. Dari video-video YouTube, dari pendapat-pendapatnya beliau yang ada di sini, ini cukup membantu menjelaskan. Jadi ketika tadi ditanya apakah bahkan sampai yang terlibat kriminal sekalipun, kita tidak punya indikator untuk itu. Kalaupun ada berita tentang siapa kalian yang pernah terindikasi korupsi atau keterlibatan beliau dalam kriminal, itu kita cantumkan sebagai sebuah data dan informasi. Namun kami tidak melakukan penilaian. Masalah yang berikutnya, ya benar seperti kita ketahui, kita punya 6.608 yang satu persatu di dapil-dapil. Dan kedua adalah saringannya, kenapa kita jadi 410? Karena memang sebenarnya target kita adalah di sementara ini Jabodetabek dan Pulau Jawa. Karena berdasarkan tadi saya jelaskan bahwa riset dari penetrasi internet di Indonesia masih tinggi di Pulau Jawa. Tapi ke depan mungkin bisa kita kembangkan lagi, mungkin untuk yang di untuk silakan saya aja Mas. Ya, ke depan akan bisa kita kembangkan untuk menjadi lebih banyak lagi, sehingga caleg-caleg muda menjadi lebih dekat dengan konstituennya, dan demikian pun sebaliknya, konstituennya juga makin mengetahui siapa sih calon yang akan kita pilih nanti di bilik suara pada 9 April 2014. Itu aja. Akan mencantumkan data tindak pidana kriminal ya, dan indikasi korupsi. Sedangkan caleg pendatang baru memang di beberapa media tracking dan juga di beberapa data-data yang kita peroleh dari website misalnya kepolisian, kejaksaan dan KPK terkait LHKPN dan gratifikasi dan sebagainya, memang belum ada yang memang dia terlibat kriminal gitu ataupun tindak pidana korupsi. Hanya beberapa mungkin diperiksa sebagai saksi dan sebagainya. Misalnya kalau mau disebut di halaman kedua ada beberapa yang misalnya dari partai tertentu dia memang pernah diperiksa saksi untuk kasus korupsi. Namun itu hanya ada di berita, karena masih saksi kita juga belum bisa melakukan vonis bahwa itu dia terlibat atau tidak. Begitu Mas. Di sini ada contohnya nggak ada? Ada di halaman kedua misalnya. Nah, misalnya saudara ini. Tapi saya nggak boleh campaign ya. Misalnya saudara ini, dia memang kalau kita klik, teman-teman bisa klik sendiri nanti ada kasus keterkaitan beliau di kasus Hambalang begitu. Di tracking beritanya sangat ada sekali, maka ini juga masyarakat nantinya bisa menilai begitu. Itu Mas, kalau contohnya. Berpengaruh nggak sih misalnya kayak caleg-caleg muda gitu kan? Sebenarnya ini nggak mungkin nggak terkait dengan survei gitu kan? Tapi kalau kayak fisik atau kan sekarang banyak yang anak-anak muda yang calegnya ganteng nih milih gitu kan, itu jadi indikator juga nggak gitu kan, selain usia ya tentunya. Masih. Visi saya kira tidak masuk dalam survei ya. Kita tidak tahu kalau bisa lapangan karena masyarakat juga dalam memilih calon yang berbeda dari banyak. Memang kita itu mungkin personal, tapi saya kira jika itu sendiri adalah jaga pendapat yang sama kita. Dalam pendapat yang juga dilakukan oleh Pak Yusuf ini juga umumnya
masyarakat tidak terlalu mengenal dengan calon. Lebih menarik. Tapi orang yang fotonya burak itu kadang-kadang tidak dipilih. Tapi saya kira itu adalah kasus yang tidak tertangkap dalam jejak pendapat. Mungkin kurang suka foto. Jadi gitu. Kalau apakah seorang dipilih karena fisiknya, untuk caleg saya kira paling tidak terdeteksi di di jejak pendapat. Kalau untuk calon presiden barangkali itu faktor yang sangat menentukan barangkali. Makanya calon presiden harus pandainya dan segala macam. Ke lembaga survei ya, karena dia yang kemudian menanyakan soal milih karena apa. Tapi kalau fakta di lapangan, popularitas itu berhasil mengumpulkan banyak orang, tapi itu nggak ada hubungan langsungnya dengan memilih. Jadi kemudian popularitas itu kemudian berkontribusi pada pemilihan itu nggak ada kaitannya saya kira, karena di bawah itu macam-macam. Bahkan sebenarnya orang populer itu memang dikenal sebagai caleg, tapi nggak tahu dapilnya mana itu orang sampai nggak memperlihatkan. Jadi saya kira gitu. Oke, popularitas tidak tergantung cantik atau jeleknya, Pak. Karena Tukul sangat terkenal. Masih ada yang mungkin lebih detail. Ya. Terpengaruh oleh apa yang mempengaruhi orang untuk memilih. Yang pertama adalah ini hasil survei himpunan LSI. Yang pertama kejujuran, lalu dekat dengan masyarakat. Yang pertama tadi 42,7%, lalu dekat dengan masyarakat itu 23,2%. Berpengalaman sebagai pemimpin dalam proporsi yang jauh lebih kecil 4,5%. Menentang korupsi, taat beragama, menawarkan program-program yang bermanfaat, pintar. Jadi sama sekali tidak ada penampilan fisik. Yang terakhir itu jenis kelamin 0,1%. Jadi memang saya kira kalau dari survei tidak terpengaruh oleh